Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Net. Pagi ini di edisi Kamis 15 Februari 2024 kita bersama di obrolan subuh pagi ini bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir pagi ini adalah Bapak Sutrisno MA yang merupakan akademisi dari IAIN Takengon. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, mungkin kita panggilnya Abang aja ya? Iya, boleh ya. Pak. Siap Pak ya? Alhamdulillah. Baik, H+1 setelah pemilu. Kondisi pemilu sudah kita ketahui. Mungkin sebagai dari kalangan akademisi mengajak situasi terkait dengan pasca pemilu yang mungkin hasilnya sudah kita tahu sama-sama. Kalau kemarin ada beberapa kubu-kubu, saat ini seperti apa mungkin dari kalangan akademisi mengajak atau melihat kondisi ini. Baik, terima kasih. Pemilu sudah berlangsung. Kita sudah mengetahui hasilnya walaupun KPU belum menetapkan secara resminya. Tapi paling tidak kita sudah bisa menggambarkan bahwasanya kondisi pemilu 2024 berjalan dengan baik. Untuk itu kita harus tetap menghormati bagaimana proses KPU terus merekap, kemudian sampai nanti penetapan. Bagaimana hasil-hasil yang ditetapkan KPU benar-benar menghasilkan sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Iya, kalau kita lihat kemarin kan bagaimana artinya para pendukung jor-joran ini Bang ya, artinya mereka juga kerja ekstra lah untuk mendapat hasil yang maksimal. Dengan kondisi ini seperti apa baiknya ke depan untuk situasi bagaimana politik kita lah, politik Indonesia gitu ya. Ya, banyak kita kemarin kan terpecah dengan pilihan kita masing-masing. Dengan kita hadirnya ke TPS untuk menentukan pilihan kita, siapa yang kita pilih, itu sudah kita salurkan. Sekarang kita kembali kepada posisi di awal. Bagaimana kita merekatkan kembali segala perbedaan kita selama pemilu, kemudian bagaimana kita merangkul kembali bersama sesuai dengan cita-cita bangsa kita. Perbedaan bukan menjadi sesuatu penghalang, tapi perbedaan adalah sesuatu yang harus disatukan. Jadi hasil pemilu yang sudah tergambarkan itu menunjukkan bahwasannya inilah hasil pilihan kita bersama. Kita harus menghormati, kita harus kawal, kita harus jaga sampai nanti penetapan oleh KPU secara resmi. Ya, terkait dengan hasil mungkin artinya kan siapapun pemenangnya ini adalah presiden atau juga presiden seluruh rakyat Indonesia kan gitu ya Bang ya. Kemudian walaupun di pilegnya menjadi pemenang partai itu kan tidak menjadi suatu kelompok tertentu, ini seperti apa? Ya, yang pastinya siapapun presidennya ketika dari kubu kita atau kubu orang lain itu harus kita junjung tinggi, harus kita apresiasi bahwasanya itulah hasil suara, hasil hak pilih dari seluruh masyarakat Indonesia. Dia adalah putra terbaik bangsa yang harus kita kemudian dukung, kemudian kita harus dorong agar menciptakan Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi hasil pemilu ini sudah tergambarkan bagaimana kita harus tetap mendukung hasil dari pemilu ini agar presiden yang sudah terpilih secara resmi nantinya itu bisa sama-sama kita dukung bersama menjadi presiden Indonesia periode 2024-2029. Ya, baik, ada yang menarik tadi disampaikan bahwa siapapun pemenangnya, kemudian kita menunggu penetapan kalau disampaikan Abang tadi secara resmi oleh KPU kan gitu ya. Menanggapi mungkin kan saat ini lembaga survei gitu ya, sudah merilis gitu ya hasilnya, dan tentu yang paling penting adalah kita menunggu realcon kan gitu. Betul. Ini seperti apa tanggapan Anda? Karena kan di survei sudah keluar ini. Iya, betul. Biar ini menjadi suasana di kita kondusif lah gitu. Iya, betul. Memang hasil quick count ini ya
menjadi debatable gitu kan, yang kubu satu menyatakan bahwasannya quick count kami sekian, kubu semua menunjukkan bahwasannya kami yang paling unggul. Tapi pada intinya adalah kita harus memastikan bahwasannya hasil quick count itu adalah sebagai gambaran besar bahwasannya ini adalah suara nantinya yang akan tidak jauh berbeda dari hasil penetapan KPU biasanya, karena mereka menggunakan rumus-rumus atau menggunakan metode yang sampai margin errornya 0,05 bahkan 0,01 mungkin. Jadi ya itu sudah menggambarkan bahwasanya hasil quick count ini menggambarkan bahwasanya bisa jadi dia adalah presiden yang berdasarkan hasil suara terbanyak dari seluruh masyarakat Indonesia. Tapi yang harus kita pastikan adalah nanti ketika KPU menetapkan real count-nya, hasil penetapan KPU RI itu yang menjadi panduan patokan bersama bahwasanya ketika ditetapkan A, B atau C yang memperoleh suara ini dia adalah putra terbaik bangsa dan harus kita dukung bersama. Ya, baik. Kita balik lagi tadi Bang, bagaimana kan obrolan kita adalah H+1 kan gitu ya. Kemudian yang terpenting hasilnya pemilu sudah dilaksanakan dengan baik, kemudian menunggu hasil yang diumumkan resmi oleh KPU. Kan ada jenjang-jenjangan untuk para pendukung. Baiknya kalau menurut Abang selaku akademisi yang terlibat atau juga yang memahami tentang politik Indonesia untuk menunggu ini, menjaga keamanan seperti apa, menunggu hasil itu. Iya. Ya agar pemilu ini berjalan damai sampai nanti penetapan, yang pastinya para pendukung harus menjaga yang namanya kondusivitas bersama. Ya, kita mau paslon kita atau calon kita menang. Maka dari itu ya kita harus sama-sama kawal ini. Jangan sampai nanti terjadi gesekan di tengah-tengah masyarakat. Nanti ketika ada terjadi gesekan atau sampai menimbulkan kerusuhan, itu yang harus dihindarkan. Jadi para paslon harus para pendukung paslon sekarang, ayo kita sekarang saatnya adalah mengawal bersama. Jadi poinnya penting adalah mengawal bersama agar betul-betul suara yang memang real di lapangan itu dikawal sampai nanti penetapan 15 besar. Para pendukung mari sama-sama kita jaga bersama, kemudian kita kita bersama-sama ya menjaga kondusivitas dan keamanan pemilu pasca pemilu 2024 ini. Ya. Terakhir mungkin terkait dengan saling klaim ini, kan artinya kan ada klaim ya, dari pihak-pihak masing-masing. Menanggapi ini seperti apa? Ya, klaim memang dari pemilu di 2004, 2009, 2014, 2019 masing-masing paslon itu pasti saling klaim. Ya. Nah, untuk itu kita harus memastikan data di lapangan, cek data di lapangan kita, tim-tim kita di lapangan kita itu memang data yang benar-benar valid adanya. Jangan sampai data kita itu invalid atau bahkan bisa menimbulkan perpecahan. Untuk itu kita harus pastikan dan kita harus kawal hasil pemilu ini sampai penetapan nanti. Klaim itu jangan kita jadikan sebagai patokan besar untuk menjadikan pemilu ini tidak lagi damai. Maka dari itu ya klaim itu harus kita sandingkan dengan data dan fakta di lapangan agar Indonesia tetap aman, damai dan sejahtera. Baik, terakhir Bang, harapan dari akademisi katakanlah seperti itu melihat hasil dari pemilu ini, kemudian juga untuk melihat atau juga untuk ke depan lah terkait dengan hasil pemilu, perpolitikan di Indonesia seperti apa? Sebagai closing statement. Iya. Pemilu 2024 sudah kita laksanakan dan berjalan dengan baik, alhamdulillah. Untuk itu kita harus memastikan ke depannya bahwasanya KPU menetapkan hasil pemilu 2024 dengan netralitas dan sesuai dengan data di lapangan. Jangan dijadikan sebagai ajang untuk
menentukan atau memilih sesuatu pilihan yang tidak sesuai dengan data dan fakta di lapangan. Untuk itu harapan saya selaku akademisi, bagaimana kita tetap menjaga hasil pemilu ini dengan baik, bagaimana kita menjaga keutuhan sebagai bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai peradaban dan etika dikedepankan dalam mewujudkan sebuah kesatuan dan persatuan bangsa untuk lebih baik. Baik, terima kasih Bang Sutrisno MA Siap. sudah hadir di obrolan pagi ini, dan mudah-mudahan nanti kita dapat ngobrol-ngobrol lagi dengan topik yang berbeda. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.